Selamat siang Bapak, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Dufan Antonius, NIM 17030800017, Prodi Sosiologi, kelas B, reguler sore. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil review buku ketiga yang berjudul Penelitian Ilmu Sosial dan Kemanusiaan Masalah Sosial Laki-laki dalam mata kuliah Kajian Seminar Masalah-Masalah Sosial. Yang pertama, makalah opsi kebijakan, opsi dan prioritas nasional. Konteks kebijakan nasional dan 4 bidang kebijakan di tingkat nasional dari pilihan kebijakan laki-laki dan maskulinitas dipahami sebagaimana diatur dalam konteks kebijakan yang berubah. Telah terjadi perubahan sejarah besar dalam bentuk maskulinitas dan praktik pria, namun ada juga kegigihan dalam beberapa aspek pria. Mungkin yang paling jelas adalah dominasi laki-laki dalam penggunaan kekerasan, dan sebagian besar laki-laki posisinya hierarki. Untuk memahami konteks kebijakan nasional melibatkan pertimbangan relevansi masalah sosial laki-laki dalam organisasi dan pemerintahan, pembentukan kebijakan di lembaga nasional, regional, dan memang UE mengubah jenis kelamin hubungan keduanya merupakan pemerintah dan pemberian tugas bagi pemerintah untuk ditangani. Pemerintah dapat dilihat sebagai bagian dari masalah dan bagian dari solusi. Ini diperlukan untuk menganalisis dan mengubah tempat laki-laki dalam struktur gender. Pemerintah dan organisasi pembuat kebijakan lainnya ada juga kebutuhan untuk berkembang pilihan kebijakan untuk laki-laki, termasuk praktik terbaik. 1.2 Kertas opsi kebijakan. Kesetaraan perempuan dan laki-laki di depan hukum dijamin oleh Estonia Konstitusi. Kalimat pertama seni 12 yang menyatakan bahwa setiap orang adalah setara di depan hukum. Namun, beberapa konsep penting bersifat langsung diskriminasi. Pelecehan, perlakuan setara terhadap laki-laki dan perempuan masih tidak ada dalam hukum Estonia. Tidak ada komisi khusus untuk promosi dan implikasi gender prinsip kesetaraan. Pengeluh harus mengumpulkan beban pembuktian. Bagaimanapun itu, bukanlah tugas yang mudah. UU Estonia tidak sempurna dan memiliki banyak celah tentang masalah kesetaraan gender. Undang-undang saat ini tidak terkait dengan masalah sosial laki-laki. Namun, semoga gender baru, undang-undang kesetaraan akan mendorong penyelesaian masalah sosial para pria ini. Itu perhatian khusus diperlukan untuk beralih ke persimpangan gender dan etnis, misalnya untuk masalah minoritas berbahasa Rusia di Estonia. Diperlukan untuk menganalisis kesesuaian antara undang-undang Estonia dan standar internasional tentang kesetaraan gender dan jaminan ketersediaan statistik resmi sensitif gender. Yang pertama, rumah dan kerja. Undang-undang pengupahan Estonia menetapkan bahwa itu dilarang untuk menambah atau mengurangi upah atas dasar jenis kelamin, kebangsaan, warna kulit, ras, asli karyawan bahasa, asal sosial, status sosial, aktivitas sebelumnya, agama atau sikap menuju tugas untuk bertugas di angkatan senjata. Upah ACT menyediakan prinsip upah yang sama untuk pekerjaan yang sama atau untuk pekerjaan yang memiliki jenis kelamin yang berkaitan dengan semua aspek dan kondisi remunerasi. Namun prinsip pembayaran yang sama tidak mengecualikan diskriminasi akses ke pekerjaan yang berbeda di pasar tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Liburan yang baru, ayah dari anak yang baru lahir akan menjadi ayah yang berhak atas hak tambahan untuk cuti pengasuhan selama 14 hari, kalender selama kehamilan ibu dan cuti melahirkan. Pembayaran liburan untuk ayah, cuti penitipan anak tambahan dibayar dari anggaran negara. Amandemen baru adalah hak baru yang signifikan bagi ayah dan dengan jelas mengakui bahwa keduanya, laki-laki dan wanita, memiliki tanggung jawab keluarga. Tugas pembuatan kewajiban adalah menciptakan dasar untuk memperkenalkan undang-undang upah yang setara.
kehidupan nyata apa yang membutuhkan alat khusus, misalnya untuk mengajar orang yang mendistribusikan tugas-tugas terkait pekerjaan dan keluarga yang lebih baik. Yang kedua, pengecualian sosial. Masalah pengecualian sosial tidak tercermin dalam hukum Estonia. Tidak diferensiasi karena gender dibuat dalam undang-undang ini. Misalnya di sana tidak ada konsep seperti diskriminasi, pelecehan, perlakuan yang sama terhadap pria dan wanita. Pembuat kebijakan harus lebih memperhatikan persimpangan gender dan kebangsaan. Misalnya ada tingkat pengangguran yang lebih tinggi di antara pria minoritas berbahasa Rusia daripada Estonia. Masalah minoritas seksual sudah diketahui di Estonia. Tidak ada tindakan hukum terkait pertanyaan ini. Misalnya, klaim nudis memiliki pantai resmi di musim panas ini. Yang ketiga, kekerasan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan bahwa keadilan dalam masalah pidana adalah dikelola sesuai dengan prinsip persamaan orang di depan pengadilan terlepas dari asal orang, status sosial, situasi keuangan, ras, kebangsaan, jenis kelamin, jenis kegiatan, tempat tinggal, dan keadaan lainnya. Survei kekerasan keluarga pertama yang dapat diandalkan menunjukkan bahwa keluarga kekerasan adalah hal biasa di banyak keluarga, dan survei ini telah mengangkat banyak orang perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Namun, masalah kekerasan dalam rumah tangga tidak tercermin langsung dalam politik negara. Namun tahun ini pertama kalinya perdagangan wanita telah diakui di masyarakat berkat internasional konferensi. Pembuatan kebijakan harus memperhatikan hubungan timbal balik antar gender, pengangguran, dan kebangsaan. Jadi relatif lebih banyak penjahat pria berbahasa Rusia daripada orang Estonia yang mungkin berasal dari yang lebih tinggi pengangguran dan kesulitan beradaptasi dengan politik ekonomi. Hubungan ini tidak banyak digunakan di kalangan politik. Tindakan untuk mencegah kekerasan laki-laki terhadap perempuan merupakan kebutuhan mendesak dan anak-anak, misalnya dengan mendirikan pusat krisis laki-laki. Bagaimanapun ini pertanyaan di luar kebijakan negara. Di Estonia, LSM mungkin lebih suka mengorganisir laki-laki pusat daripada lembaga negara, tetapi pengetahuan. Yang berikutnya, kertas opsi kebijakan. Meskipun ada kemajuan menuju kesetaraan gender, pekerjaan di Finlandia masih bisa dicirikan oleh kesenjangan upah yang signifikan dan sangat dipisahkan menurut jenis kelamin. Masalah ini perlu ditangani sepenuhnya oleh pemerintah dan pengusaha. Ini dapat mencakup penerapan kebijakan resmi secara penuh untuk mempengaruhi siswa untuk memilih disiplin ilmu yang tidak biasa dalam studi mereka, dan mencoba membuat budaya tempat kerja nyaman dengan gender yang kurang terwakili. Pria menempati sebagian besar posisi manajemen dan posisi lainnya di kekuasaan. Ini perlu ditangani dalam hal transformasi manajemen dan kepemimpinan di perusahaan dan pekerjaan lainnya. 2. Konteks penelitian dan perubahan bentuk maskulinitas. Konteks penelitian keseluruhan untuk memeriksa pertanyaan kebijakan ini disediakan oleh beasiswa sebelumnya pada 2 bidang studi: studi kritis tentang pria dan maskulinitas, studi sistem kesejahteraan komutatif, dan tanggapan kesejahteraan untuk sosial terkait masalah dan ketidaksetaraan. Ada juga kaitan erat dengan hasil kebijakan terkait dengan perubahan keluarga struktur. Konteks penelitian untuk mempelajari laki-laki dan perubahan bentuk pria dan maskulinitas sangat erat hubungannya, meskipun ada banyak perbedaan antara pria dan maskulinitas negara. Di banyak negara Eropa hingga saat ini, bentuk mapan maskulinitas dan praktik pria dapat dibedakan dalam 2 dimensi utama, dengan lokalitas, misalnya perkotaan dan pedesaan, menurut kelas sosial, misalnya borjuis dan pekerja kelas. Dengan cara ini dan banyak cara yang lain yang berbeda, laki-laki sama-sama menciptakan masalah besar, paling jelas dalam kekerasan, dan menjadi aktor yang konstruktif dan kreatif, seperti misalnya di pembangunan industri, bekerja dalam patriarki. Cara yang tepat untuk mempraktikkan bentuk-bentuk maskulinitas ini dengan jelas dan berbeda-beda masyarakat dan budaya. Selain itu, banyak dimensi lintas sektor lainnya telah dan tetap penting, seperti variasi menurut usia, etnis. 6. Hubungan pria dengan rumah dan kerja.
Tema kebijakan yang berulang mencakup keuntungan pekerjaan dan upah laki-laki atas wanita, pemisahan gender di tempat kerja, banyak hubungan dekat pria dengan bayaran bekerja, dan semakin banyak laki-laki dalam pekerjaan non-tradisional. Ada seorang jenderal, kurangnya perhatian para laki-laki sebagai manajer, pembuat kebijakan, pemilik, dan pemegang kekuasaan lainnya. Di banyak negara ada masalah ganda pengangguran beberapa atau banyak laki-laki. Yang ketujuh, pengecualian sosial dari pria. Ini telah menjadi salah satu bidang yang paling sulit untuk ditentukan sebelumnya, tetapi dalam beberapa hal salah satunya paling menarik. Pengecualian sosial seringkali muncul dan literatur penelitian di berbagai bidang cara seperti pengangguran dan kemiskinan, etnis realisasi dan rasisme, homoseksualitas, tunawisma, isolasi sosial, pendidikan yang buruk, pengecualian sosial dari laki-laki tertentu terkait dengan pengangguran dari kategori tertentu laki-laki, isolasi laki-laki dalam dan pemisahan dari keluarga, dan masalah sosial dan kesehatan yang terkait. Tesis adalah manusia yang jelas dan di semua negara. Mereka sangat penting di Baltik, negara-negara Eropa. Yang kesembilan, kesehatan pria. Tema utama yang berulang di sini adalah harapan hidup pria yang relatif rendah, kesehatan yang buruk, kecelakaan, bunuh diri, mobilitas. Beberapa penelitian melihat maskulinitas tradisional berbahaya bagi kesehatan. Pria semakin menderita dan meninggal pada usia yang lebih muda akibat penyakit kardiovaskular. Perbedaan gender dalam kesehatan muncul dari bagaimana pekerjaan tertentu dilakukan oleh laki-laki. Pekerjaannya berbahaya. Bukti menunjukkan bahwa umumnya pria mengabaikan kesehatan dan bahwa beberapa pria setidaknya kejantanan mereka ditandai dengan pengambilan risiko, terutama untuk pria yang lebih muda. Ada pekerjaan akademis yang relatif sedikit tentang kesehatan pria dan kesehatan pria praktik dari perspektif gender di banyak negara. 10. Keterkaitan antara wilayah kebijakan. Ada banyak keterkaitan penting antara berbagai aspek posisi laki-laki dan pengalaman dan dampaknya terhadap perempuan, anak-anak, dan laki-laki lainnya. Ada yang kuat interkoneksi antara 4 area kebijakan utama. Ini berlaku untuk kekuatan kedua pria itu dan dominasi di setiap area. Dan di antara pengangguran pria, sosial pengucilan, dan kesehatan yang buruk, laki-laki mendominasi institusi utama seperti pemerintahan, politik, manajemen, serikat pekerja, gereja, olahraga. Namun beberapa pria sangat menderita marginalisasi, sebagaimana dibuktikan dengan tingginya angka bunuh diri, penyakit kejiwaan, dan alkoholisme pada wanita. Ini adalah masalah utama untuk pengembangan kebijakan dan selanjutnya penelitian terfokus.